Berjumpa kembali dalam pembelajaran IPA kelas 7 bersama saya Usnud Silitonga. Pada kesempatan ini kita akan belajar bab 5 tentang kalor dan perpindahannya. Bagian A, pengertian kalor. Kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda bersuhu lebih tinggi ke benda bersuhu lebih rendah. Satuan kalor dalam SI adalah joule, namun yang sering digunakan dalam bidang gizi yaitu kalori atau kilokalori. 1 kilokalori sama dengan 1000 kalori, 1 kalori sama dengan 4,2 joule, 1 joule sama dengan 0,24 kalori. 1. Kalor dan perubahan suhu benda. Suhu benda akan naik jika benda tersebut diberi kalor. Sebaliknya, suhu benda akan turun jika melepaskan kalor ke lingkungan. Kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu benda tergantung dari jenis benda tersebut. Semakin besar kenaikan suhu benda dan massa jenis, semakin besar pula kalor yang diperlukan. Sehingga dapat dirumuskan bahwa Q sama dengan M kali C kali delta T, dengan Q sama dengan banyaknya kalor yang diperlukan, M sama dengan massa suatu zat yang diberi kalor, C kalor jenis zat, delta T sama dengan kenaikan atau perubahan suhu zat. Setiap benda memiliki kalor jenis yang berbeda, bisa kita lihat dalam tabel di bawah ini. Contoh soal, air sebanyak 3 kg bersuhu 10 derajat C dipanaskan hingga bersuhu 35 derajat C. Jika kalor jenis air 4186.000 J per Kg derajat C, tentukanlah kalor yang diserap air tersebut. Diketahui M sama dengan 3 kg, C sama dengan 4186 J per Kg derajat C, delta T sama dengan 35 kurang 10 sama dengan 25 derajat C. Maka ditanya Q. Kita selesaikan dengan rumus Q sama dengan M kali C kali delta T sama dengan 3 kali 4186 kali 25. Maka hasilnya menjadi 313.950 joule. Kalor jenis suatu zat didefinisikan sebagai banyaknya kalor yang diperlukan oleh suatu zat untuk menaikkan suhu 1 kg zat itu sebesar 1 derajat C. Kalor jenis ditulis dengan C sama dengan Q per M kali delta T, dengan C sama dengan kalor jenis suatu zat, Q sama dengan kalor, M massa benda, delta T sama dengan perubahan suhu atau temperatur. Contoh, kalor yang dibutuhkan oleh 3 kg zat untuk menaikkan suhunya dari 10 derajat C sampai 80 derajat C adalah 9,45 kJ. Berapakah kalor jenis zat tersebut? Maka diketahui M sama dengan 3 kg, delta T sama dengan 80 kurang 10 derajat C sama dengan 70 derajat C. Q sama dengan 9,45 kJ menjadi 94.500 joule. Maka ditanya berapakah C? Kita gunakan rumus C sama dengan Q per M delta T sama dengan 94.500 per 3 kali 70 sama dengan 94.500 per 210 sama dengan 450 J per Kg derajat C. Kapasitas kalor didefinisikan sebagai banyaknya kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu benda sebesar 1 derajat C atau K, 1K. Secara matematis ditulis C sama dengan Q per delta T atau C sama dengan M kali C kali delta T per delta T atau C sama dengan M kali C, di mana C sama dengan kalor yang diserap, Q sama dengan massa zat, M perubahan suhu, delta T kalor jenis, C kapasitas kalor. Contoh soal, berapakah kapasitas kalor dari 5 kg zat yang mempunyai kalor jenis 2 kal per gram derajat C? Diketahui M sama dengan 5 kg menjadi 500 gram, C 2 kal per gram derajat C. Ditanya berapakah C, maka kita gunakan rumus C sama dengan M kali C sama dengan 5000 kali 2, maka kapasitas kalornya menjadi 10.000 kal per derajat C. 2. Kalor pada perubahan wujud benda.
berubah menjadi dari padat cair menjadi gas. Kita bisa perhatikan seperti diagram di bawah ini. Pada perubahan wujud zat tidak terjadi perubahan suhu. Kalor untuk mengubah wujud zat disebut dengan kalor laten. Kalor laten ada dua jenis, kalor penguapan atau pengembunan, Q sama dengan M kali U. Sedangkan kalor lebur ada sama dengan Q sama dengan M kali L. Dengan keterangan Q sama dengan kalor yang dibutuhkan atau dilepaskan, M massa zat yang berubah, L kalor lebur, U kalor penguapan. Contoh soal, hitunglah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menguapkan 2 kg yang diperlukan suhu 100 derajat C jika kalor uap 2.260 J per kilogram. Maka diketahui M sama dengan 2 kg, U sama dengan 2.260 J per kg. Ditanya Q sama dengan M kali U, sama dengan 2 kg kali 2.260.000 menjadi 4.520.000 Joule. 2. Berapakah energi kalor yang diperlukan 5 kg es untuk meleburkan es dengan kalor lebur es 336.000 J per kg. Diketahui M sama dengan 5 kg, L sama dengan 336.000 J per kg. Maka ditanya Q sama dengan M kali L sama dengan 5 kali 336.000 menjadi 1.680.000 Joule. Joseph Black menemukan bahwa ketika dua benda dengan suhu yang berbeda disentuh atau dicampur, benda bersuhu tinggi akan melepaskan kalor dan benda yang bersuhu rendah akan menerima kalor. Menurut pengamatan Black, banyaknya kalor yang melepaskan benda bersuhu tinggi sama dengan banyaknya kalor yang diterima benda yang bersuhu rendah. Pernyataan ini disebut dengan ajas Black. Dirumuskan Q lepas sama dengan Q terima M1C1 delta T1 sama dengan M2C2 delta T2. M1C1 atau T1 kurang TA sama dengan M2C2 atau TA kurang T2. Atau jika kalor jenisnya sama, bisa menggunakan rumus TC sama dengan M1 kali C1 tambah M2 kali T2 per M1 tambah M2. Keterangan M1 sama dengan massa benda 1 yang suhunya tinggi, M2 massa benda 2 yang suhunya rendah, C3 massa benda jenis benda 1, C2 jalur jenis benda 2, T1 sama dengan suhu mula-mula benda, T2 sama dengan suhu mula-mula benda 2, Tc sama dengan suhu air atau suhu campuran. Contoh soal, sebotong aluminium bermassa 200 gram dan bersuhu 220 derajat C dimasukkan ke dalam 100 gram air yang bersuhu 80 derajat C. Dengan mengabaikan pertukaran kalor dengan lingkungan, hitunglah suhu air campuran jika kalor jenis aluminium 900 J per kg dan kalor jenis air 4200 J per kg. Maka diketahui M air sama dengan 100 gram, T air sama dengan 80 gram, C air sama dengan 4200 J per kg. M aluminium sama dengan 200 gram, T aluminium sama dengan 20 derajat C, C aluminium sama dengan 900 J per kg. Maka ditanya berapakah suhu air atau campuran tersebut. Maka Q lepas sama dengan Q terima. M1 M air kali C air kali delta T air sama dengan M aluminium kali C aluminium kali delta T aluminium sama dengan 100 kali 4200 kali 80 kurang TA sama dengan 200 kali 900 kali TA kurang 20. 420.000 kali 80 kurang TA sama dengan 180.000 kali TA kurang 20. Maka 42 kali 80 kurang TA sama dengan 18 kali TA kurang 20. 3.360 kurang 42 TA sama dengan 18 TA kurang 360. Maka 18 TA tambah 42 TA sama dengan 3.360 tambah 360. 60 TA sama dengan 3.720. Maka TA sama dengan 3.720 per 60
sama dengan 62 derajat C. Jadi suhu air setelah terjadi keseimbangan termal adalah 62 derajat Celcius. 3. Perpindahan kalor. Kalor dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi adalah perpindahan kalor melalui bahan tanpa disertai partikel-partikel bahan tersebut. Contohnya ketika menyetrika baju, maka baju akan menjadi panas tetapi licin dan rapi. Hal ini karena kalor berpindah dari setrika ke baju. Bahan yang dapat mengantarkan listrik dengan baik disebut dengan konduktor, contoh logam. Bahan yang dapat mengantarkan listrik dengan buruk disebut dengan isolator, contoh plastik dan kayu. 2. Konveksi adalah perpindahan kalor melalui suatu bahan disertai partikel-partikel bahan tersebut. Contohnya terjadi angin darat dan angin laut di pantai. Angin laut terjadi ketika daratan lebih cepat panas dari lautan atau kalor jenisnya kecil. Udara di atas daratan ikut panas dan bergerak naik sehingga digantikan udara dari lautan. Angin laut terjadi pada siang hari. Angin darat terjadi ketika daratan lebih cepat mendingin dari lautan. Udara di atas lautan lebih cepat bergerak naik sehingga digantikan oleh udara dari daratan. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa memerlukan medium. Contohnya ketika kita berada di dekat api unggun, maka tangan akan ikut panas. Hal ini karena kalor dari api unggun berpindah ke tangan kita. Ketika kita menjemur pakaian, maka pakaian yang berwarna gelap akan lebih cepat kering daripada pakaian yang berwarna. Semakin gelap benda yang terasa panas, semakin besar pula kalor yang diradiasikan ke lingkungannya. Semakin gelap benda yang terasa dingin, semakin besar pula kalor yang diterima dari lingkungannya. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Terima kasih.